A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anugerah yang Allah berikan kepada kita semoga mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat untuk pribadi kita, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk masyarakat dan bangsa kita. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Pagi hari ini insya Allah usai kajian, nanti kajian sampai jam 6.45, kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan pengukuhan takmir Masjid Al-Manar, kemudian panitia Muhammadiyah Center Parakan. Maka dimohon kepada jamaah semua untuk nanti bisa mengikuti acara itu sampai sekitar jam 7. Jadi nanti Bapak Ibu jadwal kajiannya tetap sampai jam 7, kalaupun lebih sedikit. Hanya kajiannya yang lebih cepat selesainya, kemudian dilanjutkan dengan acara pengukuhan. Adapun nanti untuk acara sambutan yang lain-lain itu jamaah diperkenankan untuk tidak mengikuti. Jadi karena di dalam adab majelis itu meninggalkan majelis ketika majelis belum selesai itu harus atas izin pemilik majelis. Tapi tidak mungkin panjenengan harus mengikuti sampai selesai, karena kebiasaan kita sampai jam 7. Maka untuk menghindari agar tidak mengganggu adab majelis ini, maka kajian kemudian dipersingkat. Kemudian pengukuhannya nanti bisa diikuti oleh jamaah semua sampai selesai sekitar jam 7 atau jam 7:05. Jadi insya Allah tidak mengganggu jadwal kegiatan seperti biasanya. Kenapa kemudian ada pengukuhan? Ya supaya kokoh. Ya, secara teknis itu sebenarnya tidak berpengaruh, tapi secara psikis itu berpengaruh bagi teman-teman yang ada di ketakmiran, di tim Muhammadiyah Center, kemudian juga di relawan sayur dan relawan Jumat, supaya jamaah semua tahu, oh ini orang-orangnya. Jadi nanti kalau ada komplain, ke siapa harus komplain. Kalau ada donasi, ke siapa yang bisa dititipkan. Itu nanti harapannya semua jamaah tahu dan kenal dengan orang-orangnya. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan itu atas permintaan dari takmir masjid bahwa hari ini mestinya jadwalnya Ustadz Agus, tapi beliau juga terjadwal di PCM Kedu, maka beliau mengisi tausiah di sana dan saya yang diminta menggantikan sekaligus untuk sedikit pembekalan kepada takmir masjid Al-Manar dan Muhammadiyah Center. Maka kajian pagi hari ini kita bahas tentang ikhlas dan fastabiqul khairat. Bapak Ibu rahimakumullah, panjenengan hadir ke sini niatnya apa? Niatnya ngaji. Dapat ngajinya enggak? Selesai. Berarti tidak dapat pahala, tidak apa-apa kan? Lah kan niatnya ngaji.
Jadi Anda hadir niatnya ngaji. Sudah dapat ngaji kan? Selesai. Berarti kalau yang hadir kemudian sampai di sini tidur, niatnya apa? Niatnya ngaji juga. Ngaji di tempat tidur atau tidur di tempat ngaji? Tidur di tempat ngaji. Itu nanti yang tercatat yang mana tuh? Ngajinya apa tidurnya? Ya. Baiklah Bapak Ibu rahimahullah, surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Singkat saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan seterusnya sampai akhir, nanti silahkan dibaca. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, ya. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran. Bapak Ibu rahimahullah, Al-Quran diturunkan itu adalah untuk menyempurnakan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, juga ada yang menyebut suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu semua diturunkan sebelum Al-Quran. Kemudian Allah turunkan Al-Quran untuk menyempurnakan itu. Nah, ketika Al-Quran sudah turun, maka semua hukum itu diputuskan berdasarkan ketentuan Al-Quran. Tidak lagi diputuskan berdasarkan ketentuan kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Ya. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluukum fima atakum. Ya. Kalau Allah menghendaki, Allah itu bisa saja Allah jadikan syariat itu dari awal sampai akhir, dari kitab sebelum Al-Quran sampai Al-Quran itu syariatnya sama. Allah bisa begitu. Tapi beda enggak syariatnya? Antara Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran itu syariatnya beda enggak? Contohnya apa? Contoh bedanya apa? Umatnya Nabi Musa itu sholatnya berapa kali? Umatnya Nabi Musa sholatnya berapa kali? Berapa kali, Bu? 50 kali. Kalau umatnya Rasulullah SAW berapa? Beda kan syariatnya? Syariatnya beda, tapi kalau ajaran akidahnya itu dari awal sampai akhir itu sama. Yang beda adalah syariatnya. Terus kenapa Allah bedakan begini? Ya, karena kondisi dan seterusnya itu. Tetapi Allah bedakan begitu, padahal Allah mudah untuk menyamakan saja. Dari awal sampai akhir itu syariatnya disamakan. Tapi Allah tidak melakukan itu apa? Untuk menguji kalian. Karena nanti kan ada yang ngeyel. Dan itu terbukti kan? Ada yang Al-Quran sudah turun tapi mereka masih berpegang pada kitab Taurat. Al-Quran sudah turun masih berpegang pada kitab Injil. Nah yang ngeyel-ngeyel begini kan itu terseleksi dengan ujian ini. Allah datangkan Al-Quran yang syariatnya berbeda. Maka ada yang mengikuti Al-Quran, ada yang ngeyel. Lu aku melu sing biyen lah. Masuk melu sing saiki, tua sapa to? Nah, kita kan sering begitu tuh. Sing ditut sing bukan yang bener tuh. Wong tua ki ra kena salah. Pernah ndak kita manut anak sebagai orang tua? Mosok wong tua kon manut anak, tua sapa to? Ya.
Maka ada juga nanti ketika Al-Quran turun itu ada yang tidak menerima Al-Quran. Nah itu sebagai ujian kan, maka terseleksi begitu. Jadi perbedaan syariat itu tujuannya adalah itu, sebagai ujian. Jadi perbedaan itu sunatullah bukan? Sunatullah. Hari ini perbedaan itu ada enggak? Ada. Terus kita menganggap perbedaan ini sebagai apa? Bisa enggak Allah bikin di dunia ini satu madhab saja? Tapi faktanya banyak madhab. Terus perbedaan ini maksudnya apa? Masih saja sebagai ujian bagi kita. Bisa enggak Allah jadikan isi kepala kita itu sama? Bisa kan? Bisa tidak Allah jadikan setuju semua dengan satu pilihan? Bisa. Kenapa kemudian kita berbeda pilihan? Bayangkan kalau semua Allah jadikan sama, pidunya ini kaya ngopo, Pak? Nggak asik kan? Ya. Maka Allah jadikan berbeda-beda itu supaya dunia penuh warna. Sing penting ojo abu-abu. Ini abu-abu itu nggak jelas itu. Ki warnanya apa toh? Ya. Maka warna itu harus jelas. Dan perbedaan warna itu untuk saling melengkapi keindahan dunia, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menjelekkan. Nah, ketika kemudian perbedaan-perbedaan ini kita sikapi dengan cara negatif, maka yang terjadi adalah konflik. Tapi kalau perbedaan itu kita sikapi dengan cara yang positif sebagai anugerah dari Allah, maka insya Allah perbedaan itu jadi indah. Maka jangan kaget, ndak usah bingung kalau rapat itu beda pendapat, musyawarah beda pendapat, suami istri beda pendapat, orang tua dengan anak beda pendapat, ya memang begitu. Yang penting mensikapinya sesuai dengan syariat. Misalnya bapak, ibu, suami istri beda pendapat, yang diikuti siapa? Yang diikuti keputusan siapa? Misalnya istri minta ke Wonosobo, suami ngajaknya ke Temanggung, yang diikuti siapa? Yang diikuti adalah keputusan suami. Ora terus lunga dhewe-dhewe yo jenengan ning Temanggung, aku tak ning Wonosobo. Engko sing ning Wonosobo ketemu kanca lawas, sing ning Temanggung ketemu kanca lawas bubrah. Maka ikuti keputusan suami. Terus suami gimana sikapnya? Imam itu harus wajib tahu keinginan makmum. Nek imam karo makmum benceng karep, sing kudune ngalah sinten, Bu? Nek imam sama makmum beda pendapat dan dua-duanya benar, yang harus ngalah siapa? Yang harusnya ngalah imam. Ya. Karena dia punya kuasa. Kalau dia tidak mau ngalah, kemudian makmumnya membantah, makmumnya jadi dosa kan. Maka untuk menghindari supaya makmum ini tidak berdosa, wis to imame ngalah. Sing menang ibu-ibu nah to. Tapi kenyataannya begitu ndak? Ya kon ngaji suamine makane. Oh, bapak-bapak ndak begitu, Pak? Nah, kalau dua-duanya benar, wis to imam itu mau ngalah saja. Kecuali kalau yang satu benar, yang satu salah, maka yang harus mengalah yang salah. Kalau dua-duanya benar, wis toh, Pak. Kita ngalah aja, Pak. Ya. Karena kita yang punya kuasa. Jadi penguasa itu kalau tidak mau ngalah dengan rakyat, yang kalah siapa? Rakyat, Pak. Dan rakyat tidak berkutik untuk melawan. Apalagi ini ancamannya akhirat kan.
istri tidak patuh sama suami, neraka loh. Bukan ngeri itu ancamannya Pak. Maka suami harus lebih banyak ngalah kepada istri. Ini saya ngomong begini karena istri saya tidak ikut. Bojoku melu aku betone lah ngomong. Nah, jadi itu perbedaan-perbedaan itu harus disikapi dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Allah membuat perbedaan, Allah juga buat syariat untuk menghadapi perbedaan. Bukan terus apa nek bahasa jor kelowor terus. Ini pokoknya tanya perbedaan, terserah karepmu, itu tidak begitu. Ada perbedaan, Allah juga kasih petunjuk cara mensikapi perbedaan itu. Fastabiqul khairat. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan itu, maka yang penting bagi kita adalah fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersegera di dalam kebaikan. Berusahalah untuk menjadi yang pertama di dalam kebaikan. Jadi kita disuruh lomba dalam kebenaran apa dalam kebaikan? Kebaikan. Jadi kita tidak diminta berlomba di dalam kebenaran, tapi berlomba di dalam kebaikan. Maka ndak usahlah kita lomba-lomba sing paling bener dito. Ndak usah kita merasa paling benar atau merasa lebih benar dari yang lain, karena perintahnya ndak begitu. Perintahnya adalah kalau ada kebaikan segera lakukan. Sebab kalau kebaikan itu diperdebatkan, terus kapan leh tandang? Ora patok isine, ora tau ana tandange. Ada di sebuah cabang itu. Mau bikin pondok itu rapatnya sudah 11 kali. Iya, rapat terakhir itu sampai jam 12 malam. Tapi setelah itu pondoknya enggak ada. Karena rapat tok. Dan masing-masing bertahan dengan pendapatnya masing-masing. Ya baik semua pendapatnya, tapi kan pertimbangannya beda-beda. Tapi karena terlalu lama memperdebatkan pendapat yang dua-duanya baik itu, akhirnya tidak ada actionnya dan gagal itu mendirikan pondok. Jadi mari kita biasakan kalau ada kebaikan, sudah jelas itu baik, tidak melanggar syariat, ayo lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak usah diperdebatkan lagi. Karena Bani Israel itu kan salah satu karakter mereka tukang ngeyel. Gur kok nyembelih sapi mbok wis tandang lak wis rampung to. Sik takon sapine sing kaya ngopo? Warnane sing kaya ngopo? Umure piro? Nek sing wis tau dienggo mbajak sawah entuk ora? Wah, kokean syarat ngono kuwi. Malah ra sida tandang. Ya. Dulu Bapak Ibu menikah itu modalnya nekat apa modal pertimbangan? Kalau nikah modalnya pertimbangan, banyak sekali yang dipikirkan, ora sido, Pak. Waduh, engko maratuwaku galak ora ya. Engko gek maratuwaku ora gemati. Engko bojoku piye ya? Wes diri-diri ora sido nikah. Wis teko bismillah wae nikah rampung selesai. Jadi bersegeralah di dalam kebaikan. Maka kalau ada kebaikan di sekitar kita, segeralah bergabung di situ. Nek ana pengajian ya teko melu ngaji, ora usah mikir iki ngajine sapa to? Gendrone apa to? Rasa. Allah itu memberi pahala tidak berdasarkan. Sudahlah Bapak Ibu, kalau di sekitar jenengan ada pengajian ikut saja. Oh, tapi kan tidak sama dengan kita. Ya memang tidak sama. Karena Allah ciptakan memang berbeda. Ya sudah ngaji saja. Kan bukan maksiat itu ngaji. Ada yang bingung, Ustaz, di rumah di tempat saya tidak ada masjid kita.
Saya sholatnya kemana? Ayo ning masjid sing cedhak nggonmu kuwi to. Tapi kan beda dengan kita loh, kan sholatnya podo. Kenapa kita harus ribut-ribut begitu? Sudahlah, sikapi perbedaan itu dengan cara yang baik. Wah, apalagi sekarang tahun politik. Ya, semuanya serba berbeda. Ada bertambah lagi perbedaan yang ada di masyarakat, yaitu perbedaan pilihan politik. Pilihan politiknya nanti beda milih caleg, beda milih presiden, nanti ada lagi beda milih gubernur dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak mulai membiasakan diri dengan perbedaan, itu susah nanti, Pak. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, perintahnya adalah bersegera untuk berlomba dalam setiap kebaikan, bukan berlomba untuk mengaku paling benar. Nah, Allah sebutkan khairat itu dalam bentuk jamak. Bentuk tunggalnya khair. Bentuk jamaknya khairat, artinya banyak. Artinya ada banyak sekali kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ada pilihan-pilihannya banyak sekali. Kebaikan yang mana yang bisa kita lakukan, sudah lakukan. Dan Allah juga berikan kepada kita potensi kebaikan yang banyak sekali. Seburuk-buruknya orang, dia pasti punya potensi kebaikan. Sebaik-baiknya orang, dia pasti punya potensi keburukan. Jadi yang penting bagi kita adalah mengenali diri, potensi kebaikan apa yang kita punya, yang bisa kita lakukan, kita sumbangkan untuk dakwah ini. Sudah lakukan aja. Misalnya Allah berikan kelebihan harta, maka itu jadi potensi kebaikan. Allah berikan kelebihan ilmu, Allah berikan kelebihan fisik, sehingga kalau ada pekerjaan-pekerjaan fisik, dia yang paling pertama. Allah berikan kita kelebihan waktu. Kelebihan waktu itu maksudnya nganggur apa piye? Ya banyak waktu luang itu kan nganggur tuh. Ya sudah, luangkan waktunya. Jadi semua potensi kebaikan yang bisa kita lakukan itu sudah lakukan aja. Dan semua kita pasti punya. Tidak ada yang tidak punya potensi kebaikan. Semua pasti punya. Nah, itulah pentingnya takmir masjid itu mengetahui potensi-potensi jamaah. Kemudian disediakan wadahnya supaya jamaah bisa menyumbangkan potensi-potensi yang dia miliki. Itu tugas takmir masjid. Jadi misalnya kemarin ada punya potensi dia bisa ngajar bahasa Inggris, bikin les bahasa Inggris gratis. Apalagi nanti cari potensi dari jamaah. Dan jamaah juga jangan malu untuk menyodorkan potensi dirinya. Pak takmir, saya bisa begini. Bisa enggak bikin kegiatan ini di masjid? Ibu-ibu ada yang pernah ikut Master Chef misalnya, ya. Ayo usul ke takmir, bisa enggak kita bikin ya demo masak. Bayangkan kalau semua kita itu punya potensi kebaikan, potensi kelebihan kita masing-masing, kemudian kita sodorkan, ini loh kelebihan saya, bisa enggak ini dimanfaatkan untuk umat. Kemudian takmir masjid memfasilitasi itu, bagus enggak, Bu? Jadi silahkan kepada para jamaah, siapapun yang ingin menyumbangkan, menginfakkan potensinya, silahkan hubungi takmir masjid.
Saya yakin jenengan semua punya banyak ide kok. Mbok Tamir ki anake ngene yo, mbok ngene yo, mbok ngene yo. Silahkan itu nanti disampaikan, kemudian dibuat programnya. Supaya masjid kita ini menjadi masjid yang melayani umat, yang bisa mengembangkan potensi umat, bukan hanya potensi kita. Ya. Kalau ada yang punya kemampuan jahit menjahit, bisa bikin kursus menjahit gratis. Ya. Ada yang mahir bikin roti, bisa nanti bikin itu, acara-acara begitu. Jadi masjid itu bukan hanya tempat ngaji Al-Quran, bukan hanya tempat itu. Masjid juga menjadi tempat untuk seluruh jamaah berkreatif, ya, berkontribusi di dalam pengembangan umat. Nah, jadi itu kalau setiap kita bisa menyumbangkan potensi terbaik kita ke dalam masjid, maka insya Allah Masjid Al-Manar ini akan menjadi masjid yang bergairah, tidak membosankan. Pak Takmire wedi dadi lelungguhan yang guri dewi. Bapak Ibu rahimahullah, selanjutnya hadis Rasulullah SAW ini sudah masyhur sekali. Bapak Ibu pasti sudah hafal. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Pernah hendak kita bertanya pada diri kita, apa sih manfaat kita untuk orang lain? Pernah enggak? Ada berapa banyak manfaat kita untuk orang lain? Terus pernah enggak kita tanya diri kita, apa madorot kita untuk orang lain? Pernah tanya gitu? Apa madorot kita untuk orang lain? Bisa ditulis gitu ya. Madorot saya, manfaat saya untuk orang lain ini. Madorot saya untuk orang lain ini. Kemudian coba dibuat program untuk mengurangi itu. Mengurangi secara bertahap, madorot kita ke orang lain itu dikurangi. Contohnya apa, Pak? Ada yang bisa kasih contoh? Madorot kita ke orang lain. Susah ngasih contohnya. Apa mutungan? Ya. Loh, nek mutungan ini madorotnya apa, Pak? Ya. Ya. Jadi kalau kita mutungan itu kan kalau kita di tim itu kan mengganggu kerjasama tim. Nah, oke lah. Mulai sekarang mutungnya dikurangi. Ada yang suka bersilaturahmi? Suka? Silaturahmi kita itu mendatangkan manfaat atau madarat? Misalnya kita silaturahmi, ujung-ujungnya gibah, itu manfaat apa madarat? Madarat kan? Kita silaturahmi di waktu yang tidak tepat. Misalnya, iki lho wayahe repot, ibu-ibu itu sibuknya jam berapa, Bu? Pagi loh, masak macam-macam itu tuh. Wayahe jam ngene iki malah silaturahmi. Gek nek ora dikancani nesu. Halo kan susah. Silaturahminya bagus, tapi ini kan mendatangkan madharat kalau begini. Ada yang suka nulis story? Story-nya itu coba dipikir. Kalau kita nulis story itu dipikir. Ini kalau saya tulis itu mendatangkan madarat apa manfaat? Dipikir dulu. Kalau mendatangkan manfaat, silakan di-share. Kalau tidak, enggak usah. Ya. Ada yang suka komen story orang lain? Itu juga dipikirkan, komennya itu manfaat atau madarat. Ada orang lagi patah semangat bikin story, kok like komen guys.
komen kita terhadap tulisan orang lain itu juga berpengaruh. Ya. Sering sekali orang itu jadi bersemangat ketika dikasih komentar-komentar positif. Ya. Saya punya teman TKW di Hong Kong. Ya. Setiap kali dia nulis story, selalu saya kasih komen yang konyol. Tidak pernah serius. Karena dia pernah ngomong sama temennya, salah satu hiburan dia adalah komen saya. Jadi saya selalu komennya konyol ke dia, karena itu hiburan buat dia, jauh dari keluarga. Nah, jadi dipikirkan dulu, ini komen saya ini positif, dampaknya positif apa? Negatif. Bisa kan kita begitu? Dari tulisan itu kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Yang kita tulis juga usahakan memberi manfaat kepada orang lain. Maka ada anekdot yang lucu, tapi saya tidak terlalu setuju sebenarnya dengan anekdot ini. Begini, kalau kamu ada masalah, kamu ngadunya di medsos. Emang Allah membaca medsos kamu? Nah itu kan. Jadi jangan suka curhat di medsos. Jadi itu, berusahalah memberi manfaat kepada orang lain dengan senyum, dengan kata-kata, juga dengan kebaikan akhlak kita. Senyum itu saja sudah. Banyak orang yang ketika bermasalah sembuh hanya dengan senyum. Ya. Andai ada orang yang pertama kali ke masjid, dia dapat senyum, rasanya gimana? Wah monggo. Tapi orang pertama ke masjid, mimpi apa yang jenengan nih? Sesuk ora sedherek masjid itu. Itu dengan kata-kata kita, maka dengan ilmu, dengan harta, dengan kebaikan akhlak kita. Maka senyumlah dengan senyum yang positif, bukan senyum yang kecut. Kata-katanya positif, ya. Kebaikan akhlak kita juga, supaya semuanya berdampak positif pada orang lain. Itu yang disebut anfa'uhum linnas. Jadi ojo mbayangke manfaat itu hanya berupa bantuan. Manfaat itu juga berupa dampak-dampak positif yang kita berikan kepada orang lain dengan perkataan kita, dengan perilaku kita, dengan senyum kita. Itu adalah manfaat buat orang lain. Maka jadilah pribadi yang selalu memberi manfaat dan dampak positif kepada orang lain. Ya. Masih 4 menit tentang ikhlas, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi di dalam setiap amal kita, kalau ada kebaikan, segeralah terlibat di situ, berlomba-lombalah dalam kebaikan dengan semua potensi yang ada pada diri kita, dan lakukan itu dengan ikhlas karena Allah. Ikhlas itu apa, Pak? Apa Bu ikhlas? Ibu jenengan nek berjalan petukan tonggone, jenengan takon ra dijawab, rasanya piye? Rasanya gimana, Bu? Sakit hati enggak? Petukan tonggone takon sekondi daerah jawab. Rasanya piye, Bu? Ganjel. Jadi ketika tanya itu niatnya apa? Ketika kita bertanya niatnya dapat jawaban, nek ora dijawab. Tapi ketika kita bertanya niatnya kita adalah karena Allah, nek ora dijawab piye? Enggak masalah kan? Jadi ikhlas itu segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Mbok wis apik kaya ngopo dibales elek ora apa-apa wong. Ya. Kita tidak mencari balasan dari manusia. Silahkan nanti dibaca kisah Abu Bakar As-Siddiq di dalam Hadisul Ifki, berita bohong. Ketika
sepupunya Abu Bakar As-Siddiq, kalau tidak salah namanya Mistah, saya lupa ingat. Dia itu saudara yang kurang mampu sehingga hidupnya di backup oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dia juga yang ikut menfitnah Aisyah. Marah ndak? Kowe iki lho, beras tak tukokke, apa-apa tak cukupi, kowe malah gawe fitnah ru anakku. Gimana perasaannya? Iya, saat itu Abu Bakar kemudian dia berjanji akan saya stop subsidi saya ke Mistah. Tapi kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dicabut lagi sumpahnya oleh Abu Bakar. Oh ya, mulai besok saya teruskan lagi subsidinya. Karena dia mensubsidi karena Allah, bukan karena manusia. Meskipun dibalas dengan keburukan, tidak masalah. Ya. Nah, yang penting ini. Kalau kita berharap balas pada manusia, itu manusia kadang lupa. Sehingga kadang air susu berbalas tuba. Sering begitu? Bila hanya berharap balas dari Allah, Allah tak pernah lupa dan tak akan terlewat, maka tak akan susu berbalas tuba. Tidak mungkin Allah itu susu berbalas tuba. Perintah ikhlas jadinya adalah perintah untuk bahagia, menghindari hati luka dan kecewa. Karena kalau karena Allah, kita yakin Allah pasti memberi balasan. Dan balasan Allah tidak akan ada yang terlewat. Tapi kalau kita berharap balas pada manusia, maka siap-siaplah kecewa, sakit hati, dan seterusnya. Nah, itu ada tulisan kecil. 3 poin itu untuk siapa? Pelaku amal, bukan untuk penerima. Kalau untuk penerima amal, rumusnya bukan ini. Kalau untuk penerima amal, rumusnya adalah la yaskurullaha man la yaskurin nas. Tidak dikatakan bersyukur pada Allah mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi bentuk syukur kita pada Allah adalah berterima kasih kepada orang yang baik kepada kita. Maka nanti akan Allah tambahkan lagi kebaikan orang itu pada kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, berterima kasih pada manusia, nanti kebaikan manusia itu akan Allah putus. Sopo to sing gelem? Jenengan dibantu terus tapi malah jelek nganyelke ngono. Gak ora ono martuwane blas kok. Maka nanti Allah putus kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita karena kita tidak bersyukur pada Allah, tidak berterima kasih kepada manusia. Itu kalau kita adalah penerima kebaikan. Tapi kalau kita adalah pelaku kebaikan, lakukan kebaikan itu semata-mata karena Allah. Bapak Ibu rahimahullah, waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat. Dilanjutkan acara berikutnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.